beraksi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Agama khususnya Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan koordinasi dengan masjid-masjid yang ada di Sumatera Selatan, khususnya itu yang masjid yang berada pada lintasan para pemudik. Harus tahu tahun 2026 kita harus melampaui 2,3 juta kunjungan ya. Tentunya dalam berbagai event dan program-program peningkatan kunjungan wisatawan. Kolaborasi dan peta Hedex juga harus dilakukan. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita, ratusan masjid di Sumsel disiapkan untuk melayani para musafir selama masa arus mudik dan balik lebaran. Pemerintah Kota Palembang menetapkan dan menargetkan 2,3 juta kunjungan wisata pada tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Minggu 22 Maret 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan berita pertama untuk Anda. Ratusan masjid di Sumsel disiapkan untuk melayani para musafir selama masa arus mudik dan balik lebaran. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan memperkuat kesiapan layanan publik berbasis keagamaan pada masa arus mudik dan balik lebaran 2026. Melalui program Masjid Ramah Pemudik, sebanyak 458 masjid disiagakan di sepanjang jalur lintas utama untuk melayani para musafir. Kepala Kanwil Kemenak Sumsel Syafitri Irwan menegaskan, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus menjadi ruang singgah yang menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi pemudik. Untuk mendukung hal tersebut, setiap masjid diminta memasang spanduk informasi yang mencantumkan nomor petugas Kemenak yang siaga 24 jam. Layanan ini diharapkan membantu pemudik yang membutuhkan informasi jalur perjalanan, kondisi darurat, hingga akses layanan kesehatan. Kementerian Agama khususnya Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan koordinasi dengan masjid-masjid yang ada di Sumatera Selatan, khususnya itu yang masjid yang berada pada lintasan para pemudik ya, yaitu dengan tema Masjid Ramah Pemudik. Dan di masjid-masjid yang kita siapkan itu kita sediakan call informasi atau informasi center terkait misalnya rute perjalanan para pemudik, kemudian fasilitas-fasilitas yang mungkin sederhana, obat-obatan sederhana, dan juga tentunya tempat mereka beristirahat. Selain itu, Kemenak Sumsel juga mendorong sinergi lintas sektor. Kakan Kemenak di Kabupaten Kota diminta berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk menghadirkan rasa aman di lingkungan masjid, sekaligus mencegah potensi tindak kejahatan terhadap kendaraan maupun barang bawaan pemudik. Dari sisi kesehatan, kerjasama juga dilakukan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Masjid-masjid tersebut diharapkan menyediakan layanan kesehatan sederhana dan obat-obatan ringan tanpa membebani pengelolaan internal. Rian Apridani melaporkan.
Pemerintah Kota Palembang menetapkan dan menargetkan 2,3 juta kunjungan wisata pada tahun 2026. Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan target ambisius untuk sektor pariwisata pada tahun 2026, yakni 2,3 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat signifikan setelah Kota Palembang berhasil mencapai 1,8 juta kunjungan sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2025. Peningkatan ini jumlah wisatawan menjadi faktor utama pemerintah kota dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata yang semakin pesat. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan berbagai strategi, antara lain pembenahan infrastruktur destinasi wisata, serta penguatan promosi dan agenda wisata yang lebih menarik. Selain itu, pemerintah kota juga sangat optimis bahwa penerbangan langsung ke Palembang akan mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Palembang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan target tersebut. Wisatawan tahun 2026 kita harus melampaui 2,3 juta kunjungan ya. Tentunya dalam berbagai event dan program-program kegiatan kunjungan wisatawan. Kolaborasi dan PKJX juga harus dilakukan memaksimalkan MICE, meeting, eksibisi, conference di Kota Palembang gitu kan. Selain itu, peningkatan kualitas pariwisata juga sedang dilakukan oleh Pak Wali ya. Menurut M. Irman, pentingnya promosi yang lebih gencar serta peningkatan kualitas destinasi wisata sebagai langkah utama untuk menarik lebih banyak pengunjung pada tahun 2026. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah Kota Palembang berharap dapat menjadikan Kota Palembang sebagai tujuan wisata utama di Indonesia. Lamsi Harsilitonga. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II mencatat pertumbuhan pergerakan penumpang maupun pesawat yang cukup signifikan. Sepekan pelaksanaan posko terpadu angkutan Lebaran 2026 1447 Hijriah, General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Ahmad Syaugi Sahab mengatakan pihaknya mencatat 82.891 pergerakan penumpang atau meningkat 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 71.069 penumpang. Menurutnya pendengar, puncak arus mudik terjadi pada H-2 Idul Fitri atau 18 Maret 2026 dengan total penumpang 13.930 dalam satu hari. Terdapat 552 pergerakan pesawat atau tumbuh 17,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II melayani sebanyak 468 pergerakan pesawat. Dari total tersebut terdapat 101 penerbangan tambahan yang melayani rute Jakarta, Surabaya, Batam, Pangkal Pinang, Kuala Namu, dan Yogyakarta untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama periode arus mudik Lebaran. Ahmad Syaugi Sahab menyampaikan, capaian trafik selama sepekan Posko Nataru mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat serta efektivitas kesiapan operasional bandara. Peningkatan jumlah penumpang yang diikuti dengan bertambahnya pergerakan pesawat termasuk penerbangan ekstra telah diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur, fasilitas, serta personel bandara. Warta berita ini disiarkan oleh Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, LRT Sumsel menambah jumlah perjalanan yang sebelumnya 94 menjadi 102 perjalanan setiap hari. Menyambut libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, PT KAI Driver 3 Palembang
bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau BP Cross meningkatkan layanan LRT Sumatera Selatan dengan menambah frekuensi perjalanan. Penambahan layanan ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas silaturahmi dan wisata keluarga selama libur di Kota Palembang. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti menyampaikan bahwa LRT Sumatera Selatan menjadi alternatif transportasi yang aman, nyaman, dan efisien serta membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik keramaian. Selain itu, LRT Sumatera Selatan juga memberikan akses langsung menuju berbagai pusat aktivitas masyarakat seperti kawasan Jembatan Ampera, stasiun, fasilitas publik, hingga pusat perbelanjaan. Ditambahkan Aida, selama periode 22 hingga 25 Maret 2026, jumlah perjalanan LRT Sumatera Selatan ditingkatkan dari 94 menjadi 102 perjalanan setiap hari atau bertambah 8 perjalanan. Penambahan perjalanan tersebut mencakup rute DJKA dengan jadwal keberangkatan disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang. Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Data menunjukkan jumlah pengguna LRT Sumatera Selatan selama masa angkutan Lebaran pada 11 hingga 18 Maret 2026 mencapai 95.060 penumpang. Sementara total penumpang sejak Januari hingga 18 Maret 2026 tercatat sebanyak 867.124 penumpang. Untuk menjaga kenyamanan, KAI Driver 3 Palembang mengimbau penumpang untuk mematuhi aturan seperti tidak merokok, tidak makan dan minum di dalam kereta, serta menjaga kebersihan dan ketertiban. Selain itu, pemeriksaan sarana dan prasarana, serta pemenuhan standar pelayanan minimum telah dilakukan guna memastikan operasional berjalan lancar selama masa angkutan Lebaran. KAI Driver 3 bersama BP Cross untuk memastikan seluruh perjalanan LRT Sumatera Selatan berlangsung aman, selamat dan nyaman bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, PLT Asisten 1 Kota Palembang Ahmad Bastari menjadikan Hari Raya Idul Fitri untuk memperkuat dan peduli dalam bermasyarakat. Informasi ini nanti akan kami sampaikan, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi dari Musi Banyu Asin maksud kami. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Bupati Musi Banyu Asin M. Toha Tohet untuk mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial sebagai wujud menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah dibangun selama bulan Ramadan. Atas nama pribadi dan keluarga, Bupati dan Wakil Bupati mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Masehi 2026. Bupati Musi Banyu Asin Toha Tohet mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Ajakan tersebut disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berlangsung di halaman pendopoan Geria Bumi Serasan Sekate. Ribuan jamaah hadir mengikuti ibadah dengan khusyuk dan penuh kebersamaan. Dalam pesannya, Bupati menekankan bahwa Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi menjadi titik awal memperbaiki diri. Nilai-nilai yang telah ditempa selama Ramadan diharapkan tetap dijaga. Ia menyebutkan kedisiplinan, keikhlasan, serta semangat berbagi harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya mempererat hubungan antar sesama. Silaturahmi dinilai menjadi kunci dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah masyarakat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini hari kemenangan untuk kita semua. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan yang diberikan, satu rahmi insya Allah tetap menyambung. Walaupun hari ini hujan dari sore sampai pagi, Bapak Ibu masih tetap eksis bersama kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan sholat Id ini tidak ada hambatan sesuatu apapun.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pengelolaan zakat, hingga kegiatan keagamaan. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai-nilai kebersamaan. Peran aktif masyarakat juga dinilai penting dalam mendukung program tersebut. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal dan open house. Momen ini menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui momentum Idul Fitri ini, Bupati Musi Banyuasin berharap nilai kebersamaan terus terjaga, sehingga masyarakat Musi Banyuasin dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. PLT Asisten 1 Kota Palembang Ahmad Bastari menjadikan Hari Raya Idul Fitri untuk memperkuat dan peduli dalam bermasyarakat. Pemerintah Kota Palembang yang diwakilkan oleh Pelaksana Tugas Asisten 1 Ahmad Bastari melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Al-Fatul Akbar Simpang Jakabaring. Pelaksanaan sholat berlangsung hikmat dan dihadiri sejumlah pejabat serta masyarakat yang memadati area masjid. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Bastari menegaskan bahwa Idul Fitri merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi, saling memaafkan, serta memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan hari raya sebagai ajang memperkuat persatuan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Tadi ada sambutan dari Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota, Pak Ratu Dewa dan Pak Salah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang selamat Hari Raya Idul Fitri 2017. Mohon maaf lahir batin. Ajakan Pak Ratu Dewa dan Pak Salah, mari kita wujudkan apa yang jadi visi dan misi Kota Palembang, jaga kebersamaan, jaga persatuan, dan kuatkan soliditas lain. Baik itu dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sama-sama kita membangun Kota Palembang dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas dan tulus, sehingga Kota Palembang itu menjadi kota yang Palembang Darussalam yang sejahtera masyarakatnya, cukup berdaya masyarakat. Usai pelaksanaan sholat, suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat saat jamaah saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Momen ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong semangat gotong royong dalam mewujudkan Kota Palembang yang religius dan sejahtera. Erlin Fartesa melaporkan. Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mencatat pertumbuhan positif sepekan arus mudik 2026. Sepekan pelaksanaan posko terpadu angkutan Lebaran 2026 1447 Hijriah, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II mencatat pertumbuhan pergerakan penumpang maupun pesawat yang cukup signifikan. Tercatat Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II melayani 82.891 pergerakan penumpang, meningkat 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 71.069 penumpang. Puncak arus mudik terjadi pada H-2 Idul Fitri atau 18 Maret 2026 dengan total penumpang 13.930 dalam satu hari. Sejalan dengan peningkatan penumpang, pergerakan pesawat juga menunjukkan tren yang positif. Terdapat 552 pergerakan pesawat atau tumbuh 17,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II melayani sebanyak 468 pergerakan pesawat. General Manager Bandara SMB 2 Palembang, Ahmad Syauki Sahab mengatakan, dari total tersebut, terdapat 101 penerbangan tambahan extra flight yang melayani rute Jakarta, Surabaya, Batam, Pangkal Pinang, Kuala Namu, dan Yogyakarta untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama periode arus mudik Lebaran. Syaugi juga menyampaikan capaian trafik selama sepekan posko Nataru mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat
serta efektivitas kesiapan operasional bandara. Jadi prognosa angkutan udara Lebaran 2026, 1. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi H-2 yaitu tanggal 14 Maret 2026. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada H+7 yaitu tanggal 24 Maret 2026. Total pergerakan pesawat diprediksi naik 2,8% ya kalau pasnya, menjadi total 1.176 aircraft movement. Prediksi pergerakan penumpang pada masa Lebaran tahun 2026 mencapai 188.129 yang meningkat dari 3,8% dari tahun 2025. Syaugi menambahkan, melalui sinergi dan koordinasi yang erat dengan seluruh stakeholder terkait, maka Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II selaku pintu gerbang udara Provinsi Sumatera Selatan optimis dapat menjaga kesiapan operasional serta memberikan layanan sepenuh hati guna menciptakan Ramadan penuh warna bagi pengguna jasa yang melakukan perjalanan udara untuk merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman. Dari Palembang, Muhammad Lutfi mengabarkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ratusan masjid di Sumsel disiapkan untuk melayani para musafir selama masa arus mudik dan balik lebaran. Pemerintah Kota Palembang menetapkan dan menargetkan 2,3 juta kunjungan wisata pada tahun 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.